wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam acara Pas Ngopi Pengadilan Agama Sarolangun Ngobrol Podcast Informatif. Kali ini kita berada dalam sesi Laman Basong bersama dua orang narasumber, yaitu CPNS Mahkamah Agung yang ditempatkan di Pengadilan Agama Sarolangun. Nah, boleh perkenalan dulu abang dan kakak? Ya. Siapa dulu? Boleh, abang. Boleh, saya dulu. Abang dulu. Nah, terima kasih untuk perkenalkan diri. Nama saya Diki Framana, asalnya dari Bandar Lampung, dan untuk tempat lahir saya di Tanjung Karang, tanggal 3 September 1993. Untuk pendidikan terakhir saya di S1 Ilmu Hukum Universitas Lampung, dan terakhir pengalaman kerja di PT Marga Solusi Prima yang bergerak di bidang operasional jalan tol di Lampung. Kak Susi? Terima kasih Kak Elvira, izin perkenalkan diri. Nama saya Susiana Juniati. Untuk asal saya dari Sekayu. Tanggal lahir itu di Musi Banyuasin 13 Juni 1998. Untuk pendidikan terakhir itu D3 Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Untuk pekerjaan terakhir itu pernah menjabat di Administrasi Kepegawaian dan Tata Usaha di Rumah Private Kino, itu di Palembang. Apa formasi jabatan yang diambil? Mulai dari abang dulu. Kalau untuk saya itu di analis perkara peradilan. Oh, formasi S1 ya bang? Formasi S1 yang dikhususkan untuk hukum. Ya, kalau Pak Susi? Kebetulan kalau di sini Susi di pengelola perkara, karena memang kemarin D3 pendidikannya dan informasinya di sini. Oh iya, D3 ya. Gimana pengalaman waktu tesnya? Dari abang. Pengalaman tesnya ya, pertama deg-degan ya, namanya tes. Untuk takut nggak sampai targetnya SKD-nya. Terus yang kedua yang pas di SKB-nya ya harus mengetahui juga sih tentang hukumnya, pengalaman tesnya, ditambah lagi di analis perkara peradilan ditambah ada tes namanya wawancara. Oh, tes wawancara. Gimana tes wawancaranya bang? Untuk tes wawancara yang paling berkesan atau yang paling susah? Yang paling berkesan pas tes di bahasa Inggrisnya sih. Suruh menceritakan tentang Mahkamah Agung. Dari tingkat pertama, tingkat banding sampai di tingkat konstitusi. Oh iya. Jadi sebelumnya udah ada persiapan ya bang? Udah tahu bakalan ada bahasa Inggris? Kalau untuk di awal udah tahu untuk persiapan bahasa Inggrisnya, ada tes bahasa Inggrisnya. Tapi kalau untuk tesnya untuk menceritakan tentang apa aja, saya belum tahu apa-apa. Jadi saya bentuk persiapan aja. Jadi moderator yang penanya saya itu, dia nanya tentang apa yang kamu ketahui tentang Mahkamah Agung, yang saya ceritakan tentang Mahkamah Agung itu aja. Bisa diceritain? Kalau untuk sekarang lupa gitu. Iya. Itu harus ada persiapan sih, harus ngulang lagi, baca lagi. Kak Susi? Kalau untuk pengalaman tes ya Kak, sebenarnya ini udah tes kedua. Kemarin di tahun 2020 itu pernah tes juga, sebelumnya di Mahkamah Agung juga, cuman di formasi yang berbeda. Untuk tahun ini kembali lagi tes lagi, nyoba lagi gitu, dan alhamdulillah diterima. Udah kedua ini. Untuk jenis tes yang diikutin itu ada SKD sama SKB sih, cuman dua, nggak ada wawancara juga sama kayak Kadik itu nggak ada. Cuman memang CAT kami kemarin, jadi dari SKD sampai SKB itu CAT semua. Kalau perasaannya sih emang deg-degan ya, nunggu dan kayak ngelihat pesaing-pesaing juga kayaknya kuat-kuat kayak gitu. Materi yang diujikan itu apa ya Kak? Kalau SKD biasa umum dan memang udah ada kisi-kisinya dari pemerintah juga. Kalau memang untuk SKB itu lebih ke kearsipan kayak gitu, memang benar-benar seorang administrasi sih kalau SKB-nya kayak gitu. Umum, lebih umum. Iya. Kalau abang ada psikotes ya waktu itu? Kalau untuk analis perkara nggak ada psikotes, tapi untuk SKB-nya tentang hukum semua. Oh, hukum semua? Tentang hukum SKB-nya? Iya. Pelaksanaan tesnya di mana ya bang? Kalau untuk saya di Lampung tuh di Garuda Hitam untuk SKB-nya. Kalau untuk SKB-nya tuh ada dua tempat. Yang pertama SKB yang CAT itu di BKN Lampung, dan untuk wawancara hukum dan wawancara bahasa Inggrisnya di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Di Lampung. Di Lampung. Kalau Susi gimana? Kalau Susi SKD dan SKB-nya sama sih di BKN Sumatera Selatan, tetap di kota Palembang. Iya.
Dengar-dengar ini ya dari yang dulu-dulu itu kalau orang lulus tes itu ada yang pakai jalur belakang, nah, Pakai uang gitu ya. pakai uang lah. Berarti bela ya. Iya, Kayaknya gimana? emang udah sulit ya Kak. Kayaknya itu udah sulit sih untuk sekarang sih, gimana kita tesnya melalui komputer, tiba-tiba selesai, klik selesai, nilai langsung keluar. Mana juga hasilnya bisa dilihat di YouTube, jadi semua orang bisa melihat hasil tesnya itu. Itu sih kayaknya lebih sulit sekarang untuk pakai uang. Jadi murni ya. Iya murni loh. Ini bukan nuduh loh. Murni, insya Allah murni. Orang Mahkamah Agung insya Allah murni semua. Iya. Perasaan waktu mendapatkan SK di sini gimana Bang? Pertama sih kaget ya untuk dapat di Pengadilan Agama Sarolangun, yang mana belum pernah sama sekali ke Jambi. Pernah sih ke Jambi di kota, tapi untuk Sarolangun ini baru pertama kali ini. Sambil pertama kali melihat dapat SK di Sarolangun, pertama lihat di Google dulu gimana itunya, kondisi wilayah di Sarolangun itu gimana. Terus cari-cari tahu tentang Sarolangun tuh kayak mana bentuknya, apa aja fasilitas yang dia ada di Sarolangun tuh, itu aja sih. Baru pertama kali merantau ya Bang? Dan untuk pertama kali ini merantau di Sarolangun. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah kemanapun merantau, belum pernah? Belum pernah, di Lampung. Kalau Susi gimana? Bisa diceritain? Waktu dapat SK penempatan di Sarolangun itu emang awalnya kaget. Dan emang kayak harapannya itu emang pengennya di provinsi yang sama di Sumatera Selatan gitu kan. Cuman balik lagi kita udah menandatangani perjanjian juga bahwa siap ditempatkan di mana aja. Di situ emang kayak jadi tantangan juga sih buat Susi untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan yang baru, karakter-karakter orang yang baru. Dan semakin banyak kita kenal orang kan semakin banyak pengalaman yang kita dapat juga. Jadi untuk melatih kita juga ke depannya kan bagaimana bersikap dan beretika sama orang lain juga kayak gitu. Tapi emang awalnya kaget waktu tahu ditempatin di sini kayak itu. Benar kata Kak Diki tadi, kepoin juga, ujung-ujungnya ngepoin gimana sih kondisi di sana seperti itu. Mulai dari ngepoin IG-nya, mungkin bahkan YouTube-nya dan lain-lain. Memang dikepoin dulu. Belajar mulai dari awal kayak gitu. Berarti ngelihat dari sisi positifnya ya, bisa belajar dari daerah lain ya. Betul. Iya. Walaupun nggak sesuai ekspektasi. Emang ekspektasinya gimana? Di Sumatera Selatan, maunya di provinsi yang sama. Cuman emang ini hadiah terbaik lah dari Allah gitu kan untuk itu. Masya Buat Allah. pengalaman. Iya. Pengalaman. Ini kan udah seminggu ya di Sarolangun. Kesannya gimana nih sama orang Sarolangun? Ya bukan cuma sama orangnya ya, sama daerahnya. Kalau untuk saya sih pengalaman udah seminggu di Sarolangun ya agak hampir sama sih kayak di Lampung, tapi perbedaannya di sini yaitu cuman agak sepi. Makanya kalau di Lampung kan, di kota Bandar Lampung kan ramai sekali kan. Kalau di sini agak sepi, jadi ya agak enak aja sih, suasananya tenang, di mana sulit didapatkan di Bandar Lampung. Malah juga kita dapat di Pengadilan Agama Sarolangun juga kan tempatnya juga agak jauh dari keramaian, jadi enak untuk belajar lebih jauh tentang Pengadilan Agama Sarolangun. Jauh dari mall gimana? Cewek ini gimana kesannya jauh dari mall? Awalnya emang susah karena beradaptasi tadi, yang namanya beradaptasi di lingkungan yang baru emang mungkin ada hambatannya juga, dimana di kehidupan sosial sebelumnya itu memang banyak pusat yang namanya mall, wisata dan lain-lain itu emang udah banyak kayak gitu. Di sini juga kayak akses transportasi aja kita lebih sulit dibandingkan dengan yang kota ya Kak. Cuman di sini kita juga bisa untuk belajar lagi untuk beradaptasi lagi dengan lingkungan ini tadi. Sisi positifnya itu kita bisa hemat gaji sih di sini. Oh iya, selalu melihat dari sisi positif. Iya betul. Jadi kita emang mungkin kita nggak bisa nge-spend waktu libur kita dengan yang healing atau yang untuk diri kita itu nggak bisa. Tapi kita bisa untuk ke masa depan sih lebih gitu. Ngomong-ngomong Bang, apa harapan terhadap Mahkamah Agung untuk kedepannya? Untuk saya sih, untuk Mahkamah Agung tetap menjadi ujung tombak keadilan untuk masyarakat Indonesia aja sih untuk saya. Tetap fokus di masyarakat dalam mencari keadilan. Kalau Susi, apa harapan terhadap Mahkamah Agung untuk kedepannya? Kalau untuk Mahkamah Agung mungkin agar tetap
dapat menjaga hukum dan undang-undang di Indonesia ini agar tetap adil dan juga benar sih Kak. Tapi kalau untuk Pengadilan Agama Sarolangunnya, itu berharap agar Pengadilan Agama Sarolangun ini bisa tetap eksis dengan prestasi-prestasinya dan juga dapat menciptakan inovasi-inovasi baru dari kita-kita generasi muda ini untuk Pengadilan Agama Sarolangun sih. Terakhir nih ya, apa tips lulus CPNS untuk kanti-kanti pas ngopi yang mau tes CPNS buat Ya. kedepannya ya? Untuk kawan-kawan yang ingin tes CPNS di tahun ini atau tahun mendatang, yang pertama persiapan tuh belajar modul-modul dari buku-buku, toko-toko buku, dari internet kan sekarang udah banyak tentang soal-soal CPNS, belajar dari pengalaman senior-seniornya, kawan-kawan yang sudah pernah ikut tes, itu apa aja sih yang udah keluar-keluar itu dipelajarin. Itu aja kalau untuk belajarnya. Kalau Sih. Kak Susi? Kalau tips lulus sih, kalau soal belajar itu emang harus. Tapi emang kalau Susi lebih mengutamakan tuh yang pertama doa sih, doa ibu, doa bapak, doa dari orang tua lah, doa keluarga. Pasti minta restu dulu sama mereka. Terus ya kencengin doa sih sebenarnya itu yang utama. Karena waktu ngelamar CPNS ini juga jujur Susi keterbatasan karena sambil kerja. Jadi untuk belajar itu hanya di waktu-waktu luang. Sebenarnya pulang kantor kalau misalnya sempat belajar kayak gitu. Cuman karena Susi sadar terbatasnya belajar tadi, makanya dikencengin ke doa sih. Jadi kayak gitu. Sedekah mungkin itu yang bisa bantu sih. Pesan dan pesannya apa ya Bang? Untuk kanti-kanti pas ngopi. untuk kawan-kawan pesan-pesannya yaitu kata Susi tadi, yang pertama tuh kalau ingin jadi CPNS seperti kami, yang pertama tuh doa dari orang tua tuh yang lebih mujarab bener. Yang kedua belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga tuh paham bener formasi yang kita pilih. Itu aja. Dan untuk kesannya ya semoga supaya Sarolangun di sini menjadi pengadilan yang terbaik di Sarolangun, dan untuk bisa menjadi pengadilan naik kelas menjadi kelas 1A. Dan juga pesan untuk orang tua di Lampung tetap sabar. Nah, mungkin sekarang dulunya sering ketemu, sekarang udah lagi jarang ketemu. Nah, mungkin nanti lebih sabar lagi aja, nanti mungkin bisa pindah ke Lampung atau nanti, tapi itu nggak tahu kapan, pasti akan kembali ke domisili. Kak Susi ada pesan untuk kanti-kanti pas ngopi? Kalau untuk pesan sih balik lagi, yang pertama itu doa. Belajar juga, benar kata Kak Diki, itu yang penting juga. Terus jangan pernah nyerah. Gagal sekali itu bukan berarti itu akhir dari perjuangan kita sih sebenarnya. Karena contoh Kak Diki juga udah berapa kali tes dan baru berhasil yang kesekian percobaan. Susi juga kayak gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kegagalan kita hari ini tuh akhir dari perjuangan yang kita hadapin. Terus untuk kesannya di sini semoga tetap nyaman, tetap dapat keluarga yang baik-baik juga di sini. Semoga apa yang kita semua ingin capai itu bisa terrealisasikan dengan baik, dengan cepat juga. Untuk orang tua dan teman-teman juga, doain Susi semoga jadi orang berhasil, bisa mengangkat derajat kalian, dan semoga kita semua sukses. Ya, amin. Baik, terima kasih ya Kak Susi, Bang Diki Ya, sama-sama. sudah berkenan menjadi narasumber. Terima kasih kanti-kanti pas ngopi telah menyaksikan hingga akhir acara. Saya selaku host mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.